memberikan nama untuk seorang anak, kalau bisa nama itu jangan lebih dari satu kata, ya, karena nama para sahabat, nama-nama tabi'in dan ulama itu hanya satu kata, jangan dua kata, karena ya dua kata ini menyerupai nama orang barat yang salah satu di antara tujuannya adalah menggelapkan nasab. Karena maraknya perzinahan serta hubungan di luar nikah di negeri barat sana, jadi mereka ingin menamakan anaknya dengan nama yang terdiri dari dua kata atau lebih. Kalau dikatakan dua kata ini tidak mengikuti sunnah, yang satu kata saja ketika nanti nama tersebut khosun billah tanpa ada idhofah, maka itu yang diharamkan. Jadi terkait dengan hukum nama mengikuti sunnah, itu tidak ada istilah satu kata ataupun dua kata. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak lepas untuk mengkritik sekaligus memberikan tanggapan terhadap statement atau pernyataan dari Ustadz Salafi Wahabi. Secara spesifik, ketika Ustadz Salafi Wahabi menyatakan bahwa nasihatnya jangan memberikan nama terhadap anak dua kata. Ini dua kata ya. Memberikan nama untuk seorang anak, kalau bisa nama itu jangan lebih dari satu kata, ya, karena nama para sahabat, nama-nama tabi'in dan ulama itu hanya satu kata, jangan dua kata, karena ya dua kata ini menyerupai nama orang barat yang salah satu di antara tujuannya adalah menggelapkan nasab. Karena maraknya perzinahan serta hubungan di luar nikah di negeri barat sana, jadi mereka ingin menamakan anaknya dengan nama yang terdiri dari dua kata atau lebih. Ada dua hal yang perlu dipahami. Ada dua kata, bisa jadi ranahnya kepada dua kalimat karena dua kata. Kalau dua kata tidak diperbolehkan untuk dijadikan nama ataupun dua kalimat, mungkin anggapannya satu kata itu satu ungkapan ya. Tapi ketika dua kata yang tidak diperbolehkan karena menyerupai orang-orang yang di luar non-Islam, non-Muslim, maka ini perlu diluruskan. Karena apa? Karena dalam persoalan nama itu sendiri memang ada nama yang dimakruhkan, ada nama yang diharamkan. Akan tetapi ketika nama ini diarahkan kepada dua kata, karena cukup satu kata katanya, ini perlu saya kontekstualkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam satu redaksi saya akan bacakan dan sekaligus ada referensi yang berkaitan dengan hadis. Yang berkaitan dengan nama, ada nama yang disunahkan, ada nama yang dimakruhkan, ada nama yang diharamkan. Kemudian dua kata ini jangan sampai digunakan untuk nama seorang anak, maka ini lucu. Bukan sekedar narasi saja, tapi ini logika yang perlu diluruskan. Redaksinya sebagaimana berikut: watustahabbu at-tasmiyatu bikullismin mu'abbadin mudhafin ilallahi ta'ala. Disunatkan memberikan nama dengan setiap nama yang menggunakan lafadz abdun ya, mudhafin ilallah yang diidhofahkan atau yang disandarkan terhadap lafadz Allah Ta'ala, au ila ayyi ismin minal asma al khossati bihi subhanahu wa ta'ala, atau dimudhafkan terhadap nama yang memang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya saya akan memberikan ijro atau tasawur dari redaksi ini. Yang pertama Abdullah dan kemudian Abdurrahman. Itu kan nama-nama yang khusus kepada Allah Ta'ala. Li'annal fuqaha ittafaqu ala istihsani tasmiyati bihi. Karena para pakar fikih sepakat memberikan nama dengan rentetan atau dengan penjelasan yang di atas itu dianggap baik. Wa ahabbul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Dan kemudian paling baiknya nama itu adalah Abdullah dan kemudian Abdurrahman. Ini dua kata ini. Dua kata, dua kalimat, akan tetapi ada penyandaran atau idhofah. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab ahabbuha ilallahi asmaul anbiya. Wal hadisus sahih yadullu ala anna ahabbal asma'i ilaihi subhanahu wa ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Wa yadullu lidzalika ma akhrajahu Muslim fi sahihi an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Ini dua kata ini. Dua kalimat yang disandarkan. Dan kemudian yang perlu saya ungkapkan lagi, ketika satu kata itu menjadi problem, ketika dua kata itu menjadi problem yang kemudian yang disunahkan satu kata, lantas kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama ketika menggunakan satu kata, tapi satu kalimat tersebut menunjukkan nama yang diharamkan. Redaksinya sebagaimana berikut. Ma tahrumu at-tasmiyatu bihi minal asma. Tahrumu at-tasmiyatu bikulli ismin khasin billah kal khaliq wal quddus au bima la yaliku illa bihi ta'ala kamalikil muluk wa sultani salatin wa hakimil hukam. Hadza kulluhu mahallu tifaqin bainal fuqaha. Bahkan yang satu kalimat ini ternyata diharamkan dikarenakan apa? Karena nama ini terkhusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menjadi barometer satu kata ataupun dua kata terkait kesunahan untuk memberikan nama. Bisa jadi secara positif satu nama, satu kata, satu kalimat ini bisa dihukumi haram. Karena apa? Karena nama tersebut memang terkhusus kepada Allah tanpa ada idhofah, tanpa ada kalimat yang disandarkan. Wa awrada Ibnul Qayyim fi ma huwa khasun billahi ta'ala al-ahad was-samad wal khaliq wal razzaq wal jabbar wal mutakabbir wal awwal wal akhir wal batin wa alamul ghuyub. Ini merupakan riwayat yang disampaikan Ibnul Qayyim bahwa yang khusus kepada Allah itu seperti Al-Ahad, As-Samad, Al-Khaliq ini haram. Hada wa mimma yadullu ala hurmati tasmiyati bil asma'il khassati bihi kamalikil muluk. Masalan, ma akhrajahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah wa lafdhuhu fil Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhnal asma'i yaumal qiyamati indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Jadi persoalan ini sudah ada titik terang bahwa bukan dari sisi dua kalimat, satu kalimat, dua kata atau satu kata, tidak ada istilah yang menjadikan nama itu sesuai dengan sunnah ataupun yang tidak sesuai dengan sunnah. Jadi seperti itu. Kalau dikatakan dua kata ini tidak mengikuti sunnah, yang satu kata saja ketika nanti nama tersebut khosun billah tanpa ada idhofah, maka itu yang diharamkan. Jadi terkait dengan hukum nama mengikuti sunnah, itu tidak ada istilah satu kata ataupun dua kata. Jadi seperti itu. Asalkan nama itu baik dan ada artinya, karena sesuai dengan hadis innakum tuda'auna yaumal qiyamah ila akhirih. Jadi seperti itu hadisnya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.